Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Astin Rahmadani, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 8602996007, jurusan PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi untuk mengawasi, mengarahkan, dan memperkuat ilmu pendidikan agar tetap ilmiah, bermakna, dan memiliki nilai kemanusiaan. Filsafat ilmu berperan penting dalam memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Eksistensi di sini berarti keberadaan pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, tujuan, dan sistem berpikir yang jelas. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya dipandang sebagai aktivitas mengajar biasa. Namun dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan dipahami sebagai proses sadar, terarah, dan ilmiah untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, baik intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Selain memperkuat eksistensi pendidikan, filsafat ilmu juga memperkuat keilmiahan pendidikan. Hal ini karena filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar rasional dan metodologis. Dalam dunia pendidikan, diperlukan penelitian, teori, observasi, evaluasi, dan pendekatan ilmiah agar proses pembelajaran dapat berkembang secara objektif dan sistematis. Sebagai contoh, metode pembelajaran yang digunakan guru tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus berdasarkan teori belajar, hasil penelitian, dan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan berkembang menjadi ilmu yang dapat diuji, dikembangkan, dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan karakter dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, filsafat ilmu memberikan landasan etika dan moral agar pendidikan tidak kehilangan arah. Kemajuan ilmu pengetahuan tanpa nilai moral dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti penyalahgunaan teknologi, krisis karakter, individualisme, dan menurunnya etika sosial. Oleh karena itu, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan harus menghasilkan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana, bermoral, dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, logis, sistematis, dan reflektif. Kemampuan berpikir tersebut menjadi dasar lahirnya pemikiran filosofis dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang baik akan mendorong peserta didik untuk bertanya, menganalisis, mengkritisi, dan mencari kebenaran. Dari proses inilah muncul berbagai teori baru, penelitian baru, serta inovasi yang memperkaya filsafat ilmu. Selain itu, perkembangan zaman juga memunculkan persoalan-persoalan baru dalam pendidikan. Misalnya, pengaruh teknologi digital, kecerdasan buatan, krisis moral, kesenjangan pendidikan, dan perubahan karakter generasi muda. Persoalan-persoalan tersebut menjadi bahan kajian filsafat ilmu untuk mencari solusi yang bijaksana dan manusiawi. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya objek kajian filsafat ilmu, tetapi juga menjadi ruang berkembangnya pemikiran filsafat itu sendiri.
Kemudian yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam pendidikan, ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan. Apa hakikat manusia sebagai peserta didik, mengapa manusia perlu dididik, dan apa tujuan utama pendidikan. Melalui kajian ontologis, pendidikan dipahami bukan sekedar proses menyampaikan materi, tetapi proses memanusiakan manusia dan mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Kemudian, epistemologi. Epistemologi membahas tentang sumber, metode, dan cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan bagaimana proses belajar berlangsung, bagaimana pengetahuan diperoleh, metode apa yang paling efektif, dan bagaimana kebenaran ilmiah diuji. Contohnya, guru memilih metode diskusi, problem solving, atau pembelajaran berbasis proyek karena dianggap mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Epistemologi membantu pendidikan agar proses pembelajarannya tidak hanya berpusat pada hafalan, tetapi juga pada pemahaman, analisis, dan pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan manusia. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga memiliki moral, empati, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Karena itu, pendidikan karakter, etika, toleransi, dan nilai kemanusiaan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mampu menjadi alat analisis yang mendalam dalam memahami berbagai persoalan pendidikan secara kritis dan komprehensif. Kemudian, yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat secara nyata dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Yang pertama, dalam kurikulum. Contohnya adalah penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut menunjukkan adanya penerapan filsafat humanis dan konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa peserta didik harus aktif membangun pengetahuannya sendiri dan guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah agar siswa aktif berpikir dan menemukan solusi sendiri. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi melakukan percobaan secara langsung untuk memahami konsep ilmiah. Ini menunjukkan penerapan epistemologi dalam pendidikan karena pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pembuktian. Kemudian yang ketiga, dalam kebijakan pendidikan. Pendidikan karakter menjadi contoh penerapan aksiologi dalam pendidikan. Sekolah tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga membangun sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi. Selain itu, di era digital saat ini, pendidikan juga mengajarkan etika penggunaan teknologi agar peserta didik mampu menggunakan ilmu pengetahuan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.